Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Reski Dwi Yunita Tasnir dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perencanaan dan pembelajaran bahasa Indonesia tentang media pembelajaran berbasis audio. Media audio adalah media dengan jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik, kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengar saja. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal. Contoh media audio yaitu radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Fungsi dari media audio yaitu di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, yaitu menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasa atau sesuatu masalah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam media audio. Yang pertama yaitu mendengarkan. Merupakan proses fisiologis otomatik penerima rangsangan pendengaran. Yang kedua, memperhatikan, yaitu memusatkan kesadaran kita pada rangsangan khusus tertentu. Yang ketiga, memahami, sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Dan yang terakhir yaitu mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Unsur tersebut menjelaskan sangat baik dalam pembelajaran, namun saat bicara mengenai lebih efektif jika guru terlebih dahulu menjelaskan apa isi yang ada di dalam materi tersebut. Dalam media audio ini yang sangat dibutuhkan oleh siswa adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian pikiran terhadap sesuatu hal dengan mengesampingkan semua hal lain yang tidak berhubungan yang lain. Media audio untuk pengajaran mengandung bahan dalam pesan berbentuk auditif atau pita suara, pengiringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Kelebihan dan kekurangan media audio. Yang pertama, kelebihannya terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya lebih murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Dan yang keempat yaitu dapat merangsang keaktifan pendengar peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Dan yang keempat yaitu media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran berbasis media audio ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.